Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang terhormat para wali murid SD Baitur Rahman dan anak-anakku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berkahi Allah Subhanahu wa taala, kita berada di ujung bulan Dzulqa'dah. Artinya insyaallah beberapa jam ke depan kita akan bertemu dengan waktu yang sangat istimewa, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tema kita pada hari ini adalah meraih surga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah? Qala walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi syai'in min dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, kabar yang sangat mengembirakan buat kita. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sekalipun berjihad di jalan Allah?" Nabi menjawab, "Sekalipun berjihad di jalan Allah tidak akan mengalahkan amalan-amalan kebaikan yang terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan membawa semua hartanya, lalu dia tidak kembali, baik orangnya maupun hartanya. Hanya itu yang bisa mengalahkan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah." Maka beruntunglah Bapak Ibu, anak-anakku, kita akan berada di waktu itu. Artinya 10 hari dalam 1 tahun, yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, "Yu'dalu siyamu kulli yaumin minha bisyami sanatin." Setiap siangnya
berpuasa, maka pahalanya setara dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri. Dan setiap malam sholat tahajud kita setara dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita beramal sebanyak-banyaknya, beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa itu Ustaz amalan-amalannya? Yang pertama, mari kita lakukan sholat wajib berjamaah di masjid. 17 rakaat kita upayakan bagi laki-laki, anak laki-laki kita kerjakan di masjid. Karena tidak ada sholat fardu yang melebihi daripada sholat di masjid. Upayakan 17 rakaat sholat kita berjamaah di masjid. Karena orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, pahalanya lebih baik daripada sholat sendirian dengan lipatan 27 kali lipat. Artinya, satu orang laki-laki yang pergi ke masjid lebih baik daripada 27 orang laki-laki yang sholat di rumah. Apalagi terjadi di bulan Dzulhijjah, itu akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholatlah sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Apalagi terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 12 rakaat adalah karpet merah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah karpet merah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat mutlak. Apa itu salat mutlak? 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah salat mutlak. Boleh dijalankan, boleh enggak, tapi pahalanya sangat besar. Mana dalilnya? Bainal adzani wal iqamati as-shalah. Antara adzan dan iqamat itu ada sholat. Dan siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dagingnya insya Allah tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Nah, kemudian sholat berikutnya adalah 11 rakaat tahajud ditambah witir. Tadi wa qiyamu kulli lailatin bi qiyami lailatul qadri. Salat malam kita di setiap malam 10 pertama bulan Dzulhijjah setara dengan salat malam pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka apabila selama 10 malam berturut-turut kita qiyamul lail, salat tahajud di awal bulan Dzulhijjah, maka setara dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar selama 10 tahun berturut-turut. Masya Allah. Kemudian salat duha minimal 4 rakaat dan 2 rakaat salat syuruk. Itulah salat terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mari kita lakukan, mari kita latih anak-anak kita agar melakukan seluruh ibadah sholat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang kedua, melaksanakan puasa. Puasa apa saja Ustaz? Yang pertama, bagi orang-orang yang masih memiliki hutang bulan Ramadan, berqadhalah di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syamu kulli yaumin bisyami sanatin. Karena berpuasa satu hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu setara dengan puasa 1 tahun, Masya Allah. Bagi yang sudah tidak punya hutang lagi, kemudian berpuasalah Senin dan Kamis. Maka nanti kita akan mendapatkan Kamis, Senin, dan Kamis lagi. Kita akan mendapatkan 3 hari dan setara dengan puasa 3 tahun. Kalau yang pengen hebat lagi, puasa Daud di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita akan mendapatkan 4 atau 5 hari. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah puasa di hari Arafah yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Syamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffiras sanatallati qablahu was sanatallati ba'dahu. Kekuatan berpuasa di hari Arafah, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Artinya, orang-orang yang berpuasa bulan Arafah, di hari Arafah, itu dia dosanya setahun ke belakang akan diampuni oleh Allah, dan Allah akan memberikan hidayah kepada kita untuk tidak berbuat dosa 1 tahun yang akan datang. Amalan yang ketiga, banyak-banyaklah bersedekah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Amalannya apa? Yang pertama, memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi." Siapa yang membukakan, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, lalu berinfak. Banyakin berinfak, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan bersedekah kepada anak-anak yatim, itulah amalan-amalan unggulan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang keempat, banyaklah membaca Al-Quran. Urutan pertama, mari kita hatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, baca 1 juz setiap hari. Artinya selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita akan mendapatkan 10 juz dari Al-Quran. Ustadz, kita nggak sanggup. Ya udah, baca 2 lembar tiap hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di luar bulan Dzulhijjah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah, Allah akan lipatkan berlipat-lipat
pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena Bapak Ibu dan anakku yang diberkahi Allah, rizki terbesar dari Allah adalah rizki mampu membaca Al-Quran. Lisan terbaik adalah para pembaca Al-Quran. Tenggorokan paling mulia adalah tenggorokan yang mengalirkan huruf-huruf Al-Quran. Dan rongga dada yang akan bersinar pada hari kiamat adalah rongga dada yang menghembuskan huruf-huruf Al-Quran. Jika di antara kita ada yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dari lisan yang mulia itu akan muncul 1.027.000 huruf Al-Quran. Di bulan biasa Allah akan berikan pahala 10.270.000 pahala. Dan di bulan Dzulhijjah Allah naikkan 10 kali lipat, Allah akan berikan pahala 102.700.000 pahala. Dan itulah anak tangga yang Allah bangunkan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anakku, siswa-siswi SDT Baitur Rahman, banyak lagi amalan-amalan. Amalan yang kelima, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu baca Al-Ma'thurat, silahkan baca Al-Ma'thurat pagi-pagi 1 kali dengan bacaan yang lengkap. Menjelang maghrib dibaca 1 kali. Maka orang-orang yang habis subuh membaca Al-Ma'thurat itu sudah seluruh zikir terwakili di dalam Al-Ma'thurat. Dan orang-orang yang menjelang maghrib membaca Al-Ma'thurat, seluruh zikir hari itu sudah terwakili oleh Al-Ma'thurat. Bagi yang tidak mampu membaca Al-Ma'thurat, beristighfar sebanyak-banyaknya. Paling enggak, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu la bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar ini hanya kurang lebih 45 detik. Habis subuh kita baca 45 detik, Allahumma anta rabbi. 15 detik cukup Sayyidul istighfar. Kalau dibaca 3 kali, maka akan menghabiskan waktu 45 detik, kurang dari 1 menit. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sebelum datangnya siang hari atau setelah subuh di pagi hari, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali, lalu jam 8 pagi sakit, zuhur dia masuk rumah sakit, dan asar meninggal dunia, orang tersebut dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu 45 detik menjaga kita masuk surga selama 12 jam, subhanallah. Dan ketika dibaca menjelang sore, membaca Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi 3 kali, lalu jam 8 malam sakit, jam 1 malam masuk rumah sakit, jam 3 malam meninggal dunia, orang itu dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyakin membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang lengkap juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyara salawatan." Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Maka bagi orang-orang yang membaca Al-Ma'surat, di situ ada 10 kali bersolawat kepada Nabi di pagi hari, maka di pagi hari Allah akan bersolawat kepada Bapak Ibu sekalian 100 kali. Dan sore harinya Allah akan bersolawat kepada Bapak Ibu 100 kali. Maka hari itu dengan membaca Al-Ma'surat 2 kali, Allah bersolawat kepada Bapak Ibu 200 kali. Artinya derajat kita sama dengan derajat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menerima salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dan orang-orang yang bersolawat, Allah akan bersolawat kepadanya. Kemudian banyak membaca tahmid, tahlil, dan takbir. Karena memang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang keenam adalah haji dan umrah. Kita hari ini tidak naik haji. Dan selamat kepada Bapak Ibu yang keluarganya ada yang beribadah haji tahun ini. Karena orang yang tahun ini berhaji adalah orang-orang yang terbaik di dunia. Karena mereka menjalankan rukun Islam yang kelima. Mereka akan duduk di tempat Nabi duduk. Mereka akan berjalan di lorong-lorong yang Nabi kita berjalan. Mereka akan sholat di tempat Nabi sholat. Dan mereka akan membaca Al-Quran di tempat diturunkannya Al-Quran. Maka orang terbaik tahun ini adalah orang yang beribadah haji. Dan kita yang tidak berhaji harus mengimbangi mereka dengan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketujuh, amalan kita adalah berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Amalan terbaik di hari 10 Dzulhijjah adalah berkurban. Dan kurban-kurban yang kita lakukan adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban adalah pengorbanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban adalah kebaikan paripurna yang kita lakukan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan yang paling kita cintai adalah uang, dan bentuk pengorbanan uang adalah berkorban pada Idul Adha ini, para hadirin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam kepada orang-orang yang mampu lalu tidak mau berkorban. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki tetapi belum mau berkorban, maka jangan mendekat tempat sholat kami. Sangat keras teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum kurban bagi kita adalah sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Artinya kurban ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Maka menjadi makruh untuk orang yang mampu lalu tidak mau berkorban. Apa makna makruh? Yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berkurban dalam kondisi apapun. Sekalipun kita dalam kesulitan,
mari kita sisihkan, kita persiapkan harkat kita yang terbaik, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana kosomalun min sodakotin, demi Allah tidak akan pernah berkurang harta kalian disebabkan kalian bersedekah. Tidak akan pernah berkurang harta kalian disebabkan kalian berkorban. Bahkan Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan sebanyak bulu-bulu yang kita korbankan. Maka berkorban penting buat kita, karena nanti pada hari kiamat binatang yang kita korbankan akan datang kepada kita, tanduk-tanduknya akan beristighfar kepada Allah untuk memintakan ampun untuk kita yang berkorban. Rambut-rambutnya, bulu-bulunya juga akan datang kepada Allah, beristighfar, memintakan ampun untuk kita yang berkorban. Kemudian kuku-kukunya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita yang berkorban. Bahkan darah kambing, darah sapi yang kita korbankan pun akan memohonkan ampun untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan para wali murid SDT Baitur Rahman adalah orang-orang yang berkorban, orang-orang yang hartanya akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setelah kita berkorban selama hidup, kita akan tetap berkorban. Tapi kalau kita sudah mampu lalu tidak mau berkorban selamanya, tidak akan mampu berkorban. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.